Ini gimana nih Dut? M4 berarti Sedih sih gue jujur. M4 itu berarti udah yang pertama kan harusnya lu ikut ya. Cuma cacar, ya kan? Iya. Nah, jadi total berarti 3 kali. 3 kali ikut dan tiga-tiganya gagal. Itu yang lu rasain tuh gimana? Tiap M series rasanya beda-beda sih. Boleh Cuman, ceritain gak? Oke lah, dari kalau M1 itu lebih ke arah kayak guanya teledor sih. Kayak jadi pas M1 itu, sebelum M1 lah kita ngomongnya berarti season 4 yang waktu kita lawan EVOS kalah. Iya. Di situ kan kita dapat runner up kedua. Nah, kelar dari situ gue benar-benar langsung kayak nge-spam rank gitu. Oke. Bener-bener hari esoknya. Jadi kalau MPL itu hari esoknya gue langsung main gitu. Langsung lu gas Karena ya. emang di season 4 itu gue hero poolnya cuma 2 kan dulu. Leomord sama apa? Tamus. Oh iya. Tamusnya juga yang feeder malah. yang ini yang Leomord doang lah. Makanya gue dari situ gue langsung spam. Zaman hero-hero meta kayak Masya, Badang, Xbox kayak gitu-gitu. Iya. Gue langsung nge-spam kayak sebelum ke M4 itu gue udah dapat total 8 atau 9 Supreme lah. Ya yang Badang semuanya itu, pokoknya. Itu persiapan itu Badang, Roger kayak gitu-gitu. Gue satu kan Ruby, Lapu. Gue udah siapin itu buat M1 gitu. Oke, itu sebelum ada joki juga ya, joki Supreme ya. Kayaknya udah ada sih, cuman maksudnya nggak terlalu kuat gitu. Nggak terlalu segila Nggak sekarang terlalu ya. kuat gitu. Ya masih kayak tim pro player yang kuat gitu di rank tuh. Oke. Makanya kalau bisa dibilang dulu itu nyari Supreme itu nggak terlalu susah gitu, karena emang party kitanya tuh undefeated lah. Iya. Gitu. Nah, gue udah prepare kayak gitu. Emang waktu itu gue prepare itu kondisi di GH itu emang lagi ada yang cacar juga. Oke. Lagi ada yang cacar, terus kena ke gua. Kena ke guanya tapi kayak H-min deket-deket mau M1 lah. Nah, dari situlah kayak gue belajar dari kesalahan lah, mau gak mau gitu. Iya benar. Apalagi cacar ya, mau sih kayak kalau lu belum pernah kena kan gampang nularnya kan. Iya. Kalau M1 itu, kalau M2 itu gue lebih ke arah kayak nggak sedih sih, karena zaman M2 tuh gue belum ada kendala apa-apa. Gue masih bener full main fun. Iya. Dan main full team gitu. Jadi kalau misalnya kalah ya kalah as a team gitu. Gue terima gitu, nggak ada sedih. M3 pun gitu. Oke. Dan yang menurut gue titik paling sedih itu yang di M4 sih. Ya karena M4 ini gue bener-bener gimana cara kayak gue udah jujur gue udah ngerasa stresnya itu dari season 10. Season 10 mulai atau pertengahan season? Season 10 mulai. Itu udah mulai sakit kan. Udah mulai soalnya sakit pas season 10 mulai itu kan gue sebelumnya ngapain tuh? MSC, SEA Games, gak henti. Streak ya? Iya streak itu. Dari SEA Games lah ngomong, SEA Games dulu. Oke udah, paling rehat kayak seminggu 2 minggu. Lanjut lagi tuh MSC ya. Udah itu lanjut latihan lagi ke MPL. season 10. Benar. Iya, udah itu lanjut lagi M4. Iya. Gue di situ kayak mikir kayak apakah bisa ya bertahan gitu tangan gue gitu. Oke. Ya sebenarnya kayak bersyukur juga sih masih bisa main gitu sampai akhir kita M4. Cuman ya yang gue hadapin ya kayak gitu aja gitu, gimana cara ngelawan rasa sakitnya itu. Kalau misalnya sakit masih bisa gue tahan Jo. Kayak ya kita sebagai cowok lah nahan sakit kan pasti udah biasa kan. Iya benar. Nahan rasa tremornya itu yang nggak bisa. Jadi kalau misalnya udah timbul sakit, kepegel itu pasti ke tremor nanti. Pasti langsung geter-geter gitu ya. Geter banget. Ya makanya untung dari RRQ-nya juga mereka perhatian lah sama gue gitu. Iya. Anak-anak juga pada perhatian sama gue, kayak mereka nyediain kayak terapis. Iya terapis gitu lah sebutannya. Terapis gitu, kayak akhirnya tangan gue ya diperbanin gitu. Yang kayak pemain bola gitu kan, yang stiker-stiker warna biru. Itu yang permasalahan yang paling benar-benar bikin stres banget berarti ya. Dari tangan ya. Tapi selain itu ada nggak entah kayak karena lu juga ya tadi jadwal yang begitu padat, terus kan kayak ya kita main sekarang kan maksudnya udah beda banget zaman dulu mungkin kayak udah mekanik, sekarang kan bener-bener kayak lu harus mikir, lu harus udahin waktu untuk belajar banget. Itunya juga ngaruh nggak, bikin capek mental dan segalanya? Kalau masalah team play, gue ngelihatnya kita sudah melakukan semaksimal mungkin lah. Cuman kayak ya menurut gue kita kurang itu kadang terlalu strict aja sih. Oke. Terlalu strict dalam melakukan sesuatu gitu. Sedangkan musuh itu yang gue lihat
modal disiplin doang, ya. sama mereka berkomunikasi lancar gitu, berimprovisasi gitu. Ya pasti kayak gerakan yang strict kayak gitu pasti gampang dipatahkan lah dengan kayak berimprovisasi sama berkomunikasi gitu. Karena pasti dari diri kita pun gak bakal expect gitu. Benar. Ya itu sih menurut gue kendala yang gitu. Kenapa ya menurut gue kayak kita gagal terus sih.